Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Diri Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Namun demikian, hal itu tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad SAW juga diutus kepada orang-orang berkulit merah atau hitam. Sebagaimana firman-Nya, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum." Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kalian semua. Quran surat Al-A'raf 158. Dan juga dalil-dalil qat'i pasti lainnya. Dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam, sebagaimana yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla mengenai hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman melalui firman-Nya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang mengatakan, ya Rob kami, anugerahkan kepada kami istri-istri. Oh, istrinya ayat 2-nya, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan 74. Hal ini sangat dianjurkan secara syariat karena di antara kesempurnaan cinta pada ibadah kepada Allah Ta'ala adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada Allah semata dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Inni ja'iluka linnasi imama." Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Quran surat Al-Baqarah 104. Ibrahim berkata, "Wa min dzurriyyati," dan saya mohon juga dari keturunanku. Dia juga berfirman, "La yanalu ahadid dzalimin." Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Quran surat 124 ya, yang tadi kita bahas. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Dan dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, hadis riwayat Muslim. Wa idama tabnu adama naqata'a amaluhu illa min salasin sadaqun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya.
Firman Allah Ta'ala berikutnya, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Ibnu Jurayj menceritakan dari Atha yang mengatakan artinya, perlihatkanlah dan ajarkanlah hal itu kepada kami. Masih mengenai firmannya itu, warina manasikana, dan tunjukkanlah pada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Mujahid mengatakan, arina manasikana artinya, tempat-tempat penyembelihan kurban kami. Itu ya. Oke. Nah, ini terakhir ya. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada Ibrahim beberapa perintah dalam ibadah haji, lalu ia dihalangi oleh setan pada saat berada di tempat sa'i, lalu setan itu dikalahkan oleh Ibrahim. Kemudian Jibril berangkat bersamanya dan sampai di Mina, Jibril berkata kepadanya, ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Dan ketika tiba di Jumratul Aqobah, ia kembali dihalang-halangi oleh setan. Lalu ia melemparnya dengan 7 batu kecil hingga akhirnya pergi. Kemudian Ibrahim dibawa ke Jumratul Wusta dan ia pun dihalangi lagi oleh setan. Lalu ia melemparnya dengan 7 batu kecil hingga akhirnya setan itu pun pergi. Dan pada saat dibawa ke Jumrul Kusho, lalu dihalangi pula oleh setan, maka ia melemparkannya dengan 7 batu kecil hingga pergi. Kemudian Jibril membawa Ibrahim mendatangi tempat berkumpul, yaitu Muzdalifah. Jibril berkata, ia adalah Masyarul Haram. Setelah itu ia dibawa lagi oleh Jibril ke Arafah. Jibril berkata, inilah Arafah. Lalu Jibril bertanya, apakah engkau sudah mengetahui semua itu? Ya, itu ya untuk pembahasan dari 125 sampai 128 ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.